Salam adik-adik, selamat hari Minggu ya. Kita memasuki bulan yang baru di minggu pertama. Nah, semua masih semangat memuji Tuhan? Ya, kita harus semangat. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Yesusku hebat. Yesus hebat mengalahkan maut. Yesus hebat mengalahkan dosa. Dan Yesus hebat atas hidup kita. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, dan yang buta bisa melihat. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Teachers teach us to be smart. I'm a teacher, I'm gonna teach you. I'm a teacher, teach the Bible. Yeah, yeah, yeah. Let's study with Jesus. Yesus dan karyanya. Yesus itu Tuhanku. Yesus itu guruku. Yesus itu penolongku. Yesus itu baik. Karyanya begitu banyak. Karyanya begitu indah. Karyanya adalah aku. Aku hebat karena Yesus. Aku pintar karena Yesus. Aku bisa karena Yesus. Terima kasih Yesus. Karyamu sungguh luar biasa bagi manusia. Terima kasih Yesus sudah mengasihi aku, dia, kamu, dan kami semua manusia. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati kita naikkan satu pujian yang mengatakan, Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujian ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 sampai yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian yang bersama-sama. Hai segala bangsa, tegakkanlah Dia. Hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman-Mu dapat mengubah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Salam adik-adik. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Ester pasal 4 ayat 1-17. Tema bacaan kita, memiliki sikap persatuan terhadap bangsa. Memiliki sikap persatuan terhadap bangsa. Adik-adik, pernahkah adik-adik mendengarkan cerita tentang Ester? Ya, Ester adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Ester juga seorang pejuang bagi bangsanya. Adik-adik, suatu ketika di kerajaan Media dan Persia dipimpin Raja Ahasuerus bersama Ratu Wasti, menguasai 127 provinsi mulai dari India sampai Ethiopia. Raja Ahasuerus dan Ratu Wasti tinggal di Puri Susan. Puri Susan adalah istana Babel, istana musim dingin Maharaja. Adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel menjadi budak di kerajaan tersebut. Suatu ketika, Raja Ahasuerus mengadakan perjamuan makan bersama para pembesar dan pegawai istana. Tentara dan kaum bangsawan juga hadir dalam perjamuan tersebut. Raja Ahasuerus mengundang Ratu Wasti untuk makan bersama. Tetapi Ratu Wasti menolak permintaan raja untuk hadir. Wah, Ratu Wasti tidak menghormati raja ya. Hal tersebut membuat Raja Ahasuerus sangat marah. Maka Raja Ahasuerus mencopot kedudukan sang ratu. Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu dalam kerajaan Ahasuerus. Akhirnya, Raja Ahasuerus mengadakan sayembara bagi seluruh para gadis di kerajaan Media dan Persia. Dalam masa pencarian pengganti sang ratu, dari sekian banyak gadis yang sangat cantik dan elok parasnya, ada seorang gadis yang terpilih oleh sang raja. Gadis itu bernama Ester. Ester seorang keturunan Israel. Nama lainnya adalah Hadassah. Ester adalah anak yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah meninggal sejak Ester kecil. Ester adalah keponakan Paman Mordekai. Paman Mordekai berasal dari suku Benyamin. Mordekai adalah salah satu orang yang ikut dalam pembuangan bangsa Israel di Babel pada masa Raja Nebukadnezar, yang kemudian dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia. Raja mengenakan mahkota kerajaan dan mengangkat Ester menjadi ratu pengganti Wasti. Dalam kerajaan tersebut ada seorang laki-laki yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Dia bernama Haman bin Hamedata. Raja Ahasuerus memerintahkan semua orang untuk tunduk dan berlutut sujud kepada Haman. Wah, luar biasa ya sujud kepada Haman. Tetapi adik-adik, Mordekai tidak mau melakukan hal tersebut. Mordekai tidak mau tunduk dan berlutut kepada Haman karena Mordekai hanya mau bersujud kepada Allah. Hal tersebut membuat Haman sangat marah. Akhirnya, Haman memiliki rencana untuk membunuh seluruh orang Yahudi karena Haman tahu bahwa Mordekai adalah keturunan Yahudi. Wah, gara-gara Mordekai tidak mau tunduk kepada Haman, seluruh orang Yahudi terancam nyawanya ya. Haman pun menghadap raja dan mendapatkan persetujuan dari raja dan disebarkan ke seluruh penjuru kerajaan, yaitu perintah untuk membunuh seluruh orang Yahudi. Mendengar hal tersebut, Mordekai
menjadi takut. Maka Mordekai membujuk Ester melalui seorang pegawai istana yaitu Hatta untuk Ester bertindak mencegah rencana Haman. Meskipun awalnya Ester sangat takut, tetapi akhirnya Ester mau bertindak dengan cara menghadap sang raja. Meskipun hal itu sangat beresiko hukuman mati, karena pada saat itu di kerajaan Ahasuerus tidak boleh seorang pun menghadap sang raja jika tidak dipanggil atau diundang. Karena jika seseorang menghadap raja tanpa dipanggil raja, ia berhak dihukum mati. Sebelum menghadap raja, Ester meminta semua orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari dan 3 malam. Ester juga berpuasa bersama semua dayang-dayangnya. Nah, oleh pertolongan Tuhan, maka akhirnya bangsa Yahudi selamat dari rencana busuk Haman. Bahkan Mordekai juga dikaruniakan kehormatan dan kuasa oleh Raja Ahasuerus. Karena akhirnya Raja Ahasuerus mengetahui kebusukan hati Haman. Adik-adik, Mordekai juga diketahui oleh raja bahwa ia pernah berjasa bagi Raja Ahasuerus, yaitu Mordekai memberitahukan kepada raja tentang rencana 2 orang sida-sida untuk membunuh raja, seperti yang ia pernah mendengarkan di gerbang istana. Dan hal tersebut tercatat dalam buku sejarah kerajaan. Tiang yang disediakan oleh Haman untuk menggantungkan Mordekai akhirnya menjadi tiang tempat menggantungkan Haman. Akhirnya bangsa Yahudi selamat dan bangsa Yahudi mendapatkan kehormatan di depan Raja Ahasuerus. Dan siapapun yang mengancam nyawa orang Yahudi, maka orang Yahudi berhak untuk menyerang mereka. Luar biasa ya adik-adik, Tuhan memakai seorang anak yatim piatu untuk membebaskan bangsanya. Sikap persatuan yang dimiliki oleh Ester terhadap bangsa Yahudi sangat luar biasa. Ester menjadi penyelamat bagi bangsanya. Adik-adik, dari kisah ini kita belajar dari sifat-sifat seorang pejuang. Ester seorang yang baik hati. Ester juga seorang yang takut Tuhan. Ester berdoa sebelum bertindak, berpuasa sebelum bertindak. Ester sangat mengasihi bangsanya. Ester memiliki sikap persatuan dan peduli terhadap bangsanya. Adik-adik harus percaya Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai bangsa kita. Di tengah pandemi saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kita percaya kita akan dibebaskan dari pandemi saat ini. Asalkan kita tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan, maka kita akan dijauhkan dari semua hal yang merugikan diri kita. Kita juga harus memiliki sikap persatuan terhadap bangsa kita. Kita peduli terhadap orang lain, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga menyerahkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Selalu berdoa sebelum bertindak. Adik-adik, Kak Epi punya pertanyaan untuk adik-adik. Nanti jawabannya ditulis di kertas dan difoto kemudian dikirim ke kakak sekolah minggu, oke? Pertanyaan yang pertama, siapakah nama Raja Media dan Persia dalam kisah Ester? Siapakah nama Raja Media dan Persia dalam kisah Ester? Pertanyaan kedua, siapakah nama ratu yang menolak permintaan sang raja? Siapakah nama ratu yang menolak permintaan sang raja? Pertanyaan ketiga, siapakah nama dan dari suku manakah paman dari Ester yang merawat dia setelah ibu bapaknya meninggal? Siapakah nama dan dari suku manakah paman dari Ester yang merawat dia setelah ibu bapaknya meninggal? Pertanyaan yang keempat, apakah nama tempat tinggal Raja Ahasuerus? Apakah nama tempat tinggal Raja Ahasuerus? Yang kelima, siapakah nama pembesar yang berniat membunuh keturunan Yahudi di kerajaan Ahasuerus? Siapakah nama pembesar yang berniat
membunuh keturunan Yahudi di kerajaan Ahasuerus? Pertanyaan berikut, apa yang dilakukan Ester sebelum dia bertindak menghadap sang raja? Apa yang dilakukan Ester sebelum dia bertindak menghadap sang raja? Berikut, apa nama lain dari Ester? Apa nama lain dari Ester? Dijawab ya adik-adik. Setelah itu, kirim jawabannya kepada kakak-kakak sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.